praktikalku kalau ada fisika dulu deh. Ya, nanti Bu Fat kalau ada yang kurang sama ada yang mau ditambahkan, silakan Bu Fat ya. Siap. Teman-teman tolong dinyalakan kameranya ya. Ya, oke, sudah terlihat ya teman-teman semua, Bapak Ibu, Pak Zikri, Bu Fat yang saya hormati. Saya coba untuk tidak lama ya, tidak panjang materi yang saya mau berikan. Seperti yang kita bahas di pekan lalu tentang salah satu pengembangan instrumen tes, eh, yaitu higher order thinking skills tes ya, HOTS. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita lanjutkan untuk coba untuk mendiskusikan tentang pengembangan instrumen non-tes. Nah, untuk yang akan saya bawakan fokus ke kuesioner. Tapi sebelumnya kita coba bahas dulu kenapa sih kita ingin mengembangkan instrumen penelitian itu. Nah, ini kan kita semua di sini orang-orang fisika ya, dan terbiasa melakukan pengukuran. Jadi, seperti yang ada di gambar, ini ada mistar, ada dua jenis mistar. Kira-kira yang mistar yang sesuai dan bagus itu yang mana? Coba direspon. Yang atas, Yang Kak. atas, Sama, Pak. Pak. Oke, udah pasti ya yang atas, Ya, dan biasanya mistar itu seperti ini. Ya, mistar ya betul, itu Pak. skalanya ya tetap konstan seperti ini, tidak seperti gambar yang ada di bawah. Nah, sama dengan instrumen penelitian, nanti kita mencoba untuk membuat alat ukurnya, tapi ada masalah gitu ya. Masalahnya apa? Em, Masalahnya adalah apa yang akan kita ukur di penelitian pendidikan itu tidak terlihat ya, tidak terlihat. Beda dengan mengukur panjang meja, dengan mudah kita bisa mendapatkan hasilnya. Kita tinggal pakai mistar, kita ukur, terus kita catat hasilnya. Nah, sangat mudah. Nah, pengukuran yang kita lakukan ini, kalau menurut Stevens itu adalah memberikan label angka pada satu objek. Kalau tadi meja, berarti kita memberikan angka berapa panjangnya, gitu. Kalau ukur lebarnya berapa, tingginya, menggunakan alat ukur massa, berapa massa bebannya, gitu. Jadi kita memberikan label dalam bentuk angka ya. Nah, itu yang disebut sebagai pengukuran. Nah, eh, tadi untuk yang di bidang pendidikan itu berbeda dengan apa yang kita ukur di ilmu fisika yang terlihat. Nah, kalau di bidang pendidikan, objek yang mau dilabeli tadi, objek yang mau dilabeli angka itu sifatnya tersembunyi, nah, ya, sifatnya tersembunyi. Nah, contohnya ini, kalau kita mau mengukur siapa ada yang ada di sini, ada Tias. Bagaimana tingkat kecerdasannya Tias? Kan kita tidak bisa ya, seperti ngukur di fisika, kita pasang alat di kepalanya terus muncul gitu. eh, Berapa ke tingkat pemahaman materinya gitu tentang konsep mekanika misalnya. Kan kita tidak bisa melakukan seperti itu. Sehingga tentu akan berbeda ya, berbeda perlakuannya jika kita ingin mengukur sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang tersembunyi. Gitu ya. Nah, untuk mengukurnya kita butuh alat juga sama dengan yang fisika tadi. Cuman pasti tadi alatnya akan berbeda. Tidak alat yang kalau mengukur kognitif terus ditaruh di kepalanya terus kita bisa ukur kan tidak seperti itu. Ya. Nah, di pendidikan kita menyebutnya sebagai tadi instrumen. Ada yang nyebutnya sebagai scale. Itu banyak istilahnya. Tapi yang paling sering kita pakai istilahnya adalah instrumen penelitian atau instrumen ya, baik tes maupun non-tes. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu instrumen non-tes. Nah, apa itu instrumen non-tes? Ya, instrumen non-tes itu tadi instrumen itu merupakan alat ya. Nah, sekarang alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, tapi karakteristiknya adalah tidak ada jawaban benar atau salah. Kalau yang instrumen tes kemarin ya, yang
diberikan materi oleh Pak Reza, kan ada jawaban benarnya ya. Kemarin sudah mencoba membuat soal pilihan ganda, itu kan ada salah satu jawaban yang benar di situ. Kalaupun soalnya esai pasti ada jawaban benarnya. Nah, untuk instrumen non-test, itu karakteristiknya tidak ada jawaban benar atau salah, tapi kepada biasanya endorsement, persetujuan, seberapa setuju atau seberapa suka gitu. Tidak ada benar atau salah. Nah, terus di bidang pendidikan, kita harus tahu karakteristiknya. Eh, Oh ya, instrumen non-tes itu alat untuk mengukur tadi ya, mengukur alat ukurnya sehingga tentunya itu disesuaikan dengan apa yang akan diukur. Apakah semuanya bisa diukur dengan instrumen yang sifatnya non-tes? Tentu tidak ya. Ya, yang mana yang bisa diukur dengan instrumen non-tes yang tidak ada benar salahnya? Tadi contoh sikap ya, pendapat. Nah, pendapatnya orang kan tidak ada benar salahnya itu menurut dia gitu. Pengalaman pribadi, seberapa sering kamu belajar menggunakan AI di kelas, itu kan pengalaman. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Itu yang perlu di garis bawah ya. Nah, berikutnya untuk jenis-jenisnya ada instrumen wawancara ya. Biasanya disebut sebagai pedoman wawancara yang akan nanti disajikan oleh Pak Zikri ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai kuesioner, kemudian ada instrumen observasi biasanya dalam bentuk lembaran ya. Kemudian ada yang sifatnya dokumentasi, jenis instrumennya namanya instrumen dokumentasi. Dan ada lain-lain lagi ya, ada banyak jenis instrumen tes yang bisa kita gunakan dan sering kita gunakan di bidang pendidikan. Nah, terus instrumen ini digunakan untuk penelitian yang kualitatif atau yang kualitatif, Pak? Ada yang bisa jawab? Kira-kira untuk menggunakan biasanya kemarin untuk yang tes kan ada tuh. Nah, biasanya untuk penelitian kuantitatif kan. Nah, kalau yang instrumen non tes bagaimana? Kualitatif. Hmm? Lebih cocok kualitatif sih, Pak. Kualitatif, Pak. Ya, kualitatif. Karena wawancara tuh, Pak. Wawancara lebih ke kualitatif, Pak. Oke. Terus kalau kuesioner biasanya digunakan untuk penelitian yang seperti apa? Kuesioner itu angket ya, Pak? Kuesioner itu ya? Ya, Kayak kejujuran Kualitatif, gitu Pak. nggak sih? ya, Kualitatif. kualitatif juga. Iya. Mm-mm. Oke. Dokumentasi Ada lagi yang juga, lain? Pak, wali. Oke. Jadi kalau untuk wawancara ya benar ya, itu biasanya digunakan untuk studi yang sifatnya kualitatif, meskipun ada yang eh, ini ya bisa dikuantitatifkan juga sebenarnya, tapi lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, untuk yang kuesioner itu biasanya ada dua, ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi urusan masalah ini digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif ya tadi kembali ke pertanyaan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Jadi selalu fokus kepada tujuannya ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Proses pengembangannya yang pertama tadi selalu mulai dari tujuan atau kalau mau dari rumusan masalah boleh. Nah, jadi instrumennya itu dikembangkan berdasarkan tujuannya. Anda mau meneliti apa? Jika jika penelitiannya memang mengharuskan mengembangkan instrumen yang sifatnya non-tes, berarti ya dikembangkan karena tujuannya memang untuk menjawab itu. Jadi bukan sebagai em, instrumen pelengkap ya, tapi itu menjadi alat yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah gitu atau sesuai dengan tujuannya. Nah, dari rumusan masalah itu harus jelas sekarang variabelnya apa. Nah, dari 2 minggu kemarin kalian sudah menuliskan variabel yang akan dikembangkan instrumennya, berarti terus selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, setelah jelas tujuannya dan Anda sudah menentukan variabelnya, dicari teori yang sesuai supaya bisa menyusun konstruknya. Konstruk itu definisi konseptual abstraksinya. Nah, misalnya nih ada yang ngambil berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Nah, itu dicarinya lewat kajian teori. Didefinisikan secara operasional.
buat instrumennya dalam bentuk apa. Kalau tadi misalnya berpikir kritis, oh itu mau dibuatnya ya jangan dalam bentuk instrumen non-tes misalnya. Oh saya mau buat jenis instrumennya dalam bentuk instrumen tes supaya bisa menjawab masalah-masalahnya. Baru disusun kisi-kisinya. Nah, sekarang gimana kalau yang contoh instrumen non-tes. Non-tes misalnya sikap terhadap sains. Nanti saya berikan contohnya. Dicari teorinya. Teorinya dari mana sikap itu yang mau dikembangkan, baru dibuat definisinya. Baru, karena sikap terhadap sains, maka saya buatnya dalam bentuk instrumen non-tes, tidak dalam bentuk instrumen tes yang ada jawaban benar atau jawaban salahnya. Baru disusun instrumennya. Setelah itu baru kalian validasi, terus sudah divalidasi instrumennya, ke ahli diperbaiki, ya, kemudian divalidasi empiris, kemudian diseleksi yang mana yang valid, atau yang mana yang harus dihapus supaya tingkat reliabilitasnya meningkat. Baru kemudian diadministrasi akan gunakan instrumen itu. Nah, sekarang sebelumnya tadi sudah jelas ya bahwa variabel yang ingin dikembangkan dalam suatu instrumen, khususnya instrumen pendidikan, itu sifatnya laten. Apa itu laten? Tidak terlihat ya, tidak terlihat. Beda dengan tadi panjang, lebar, masa itu kan terlihat, bisa diamati dengan alat ukurnya. Tapi untuk variabel pendidikan itu biasanya disebutnya variabel laten. Ya tadi contohnya sikap terhadap sains. Bagaimana Anda tahu sikap terhadap sainsnya seseorang? Apa alat ukurnya? Bisa nggak kita buat alat ukur seperti sikap tadi? Kan tidak bisa. Makanya itu disebut sebagai variabel laten. Nah, untuk tahu sikapnya seseorang terhadap sains, maka dibuatlah apa indikasinya sehingga seseorang punya sikap terhadap sains. Taunya dari mana? Ya taunya dari teori. Makanya sekali lagi, langkah pertama yang diminta untuk sebelum menyusun instrumen adalah mematangkan atau memilih teori yang akan dipakai gitu. Itu ya. Jadi variabel laten ini tersusun atas indikator-indikatornya yang disusun jadi item. Ada yang biasanya satu tingkat, kalau ini contohnya satu tingkat ya. Jadi dari variabel laten, kemudian kita buat item atau pernyataannya. Kalau kita di kuesioner, bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk pernyataan. Ada juga yang dua level. Jadi ada variabelnya, kemudian ada indikatornya, baru disusun item-itemnya. Nah, sekali lagi jangan lupakan bahwa ini adalah suatu proses pengukuran. Seperti yang kalian lakukan di fisika dasar, bahwa praktikum fisika dasar, misalnya di lab, itu pasti dalam setiap pengukuran ada kesalahan. Nah, sama ini meskipun ini. Apalagi ini ya, pasti akan lebih banyak lagi, lebih tinggi tingkat kesalahannya karena yang diukur itu sesuatu yang tersembunyi, ya. Sesuatu yang tersembunyi. Sehingga pasti ada errornya. Errornya dari mana, Pak? Bisa dari misalnya kalau di questionnaire itu ada satu pernyataan, belum tentu pernyataan itu dipahami dengan cara yang sama untuk setiap orang. Bisa saja media atau siapa bias itu punya pemahaman yang berbeda terhadap satu pernyataan. Nah, apa saja contoh yang bisa kita teliti dengan apa yang disebut dengan variabel laten? Ada hasil belajar kayak tadi ya. Ini saya kira sudah paham karena kalian juga sudah membuat listnya di spreadsheet tadi. Nah, ini contohnya untuk bentuk kuesioner itu biasanya disusun dalam bentuk pernyataan ya dengan skala Likert, skala Goodman, ada banyak jenis skala yang bisa digunakan. Bisa dalam bentuk deskripsi, seperti ini. Ini ada 3 poin misalnya, bisa juga dalam bentuk 5 titik, atau biasa disebut dengan skala Likert. Nah, sekarang bagaimana memilihnya? Kapan menggunakan 4 poin, kapan menggunakan 3 poin, kapan menggunakan 2 misalnya. Secara konvensional biasanya orang mengikuti teori yang ada yang tadi. Misalnya nih, sikap terhadap sains. Sikap terhadap sains itu kebanyakan orang membuatnya dalam berapa berat.
skala gitu. Apakah skala 1 sampai 5 atau skala 1 sampai 4? Itu diikutin saja apa yang selama ini digunakan di variabel itu, karena itu sudah teruji seperti itu. Nah, tapi ada cara lain juga dengan menggunakan tes. Nanti di tes pas diuji coba instrumennya bagaimana jika menggunakan skala 5, bagaimana dengan menggunakan skala 4. Intinya kita menyusun skalanya berdasarkan karakteristik dari parabel yang akan diukur gitu. Ini contoh misalnya ini pakai skala 5 ada sikap terhadap sains. Nah, jadi instrumennya biasanya dalam bentuk pernyataan kayak gini. Masalah atau hal terberat dalam belajar fisika adalah harus mampu untuk menghafal seluruh informasi yang saya perlu ketahui. Nah, sangat tidak setuju 1, sangat setujunya 5. Saya kira teman-teman sudah pernah atau pernah mengisi survei seperti ini. Jadi bentuknya adalah bentuk endorsement ya, seberapa setuju dia ada pernyataannya yang diberikan. Contoh lain misalnya ini yang pernah Pak Adi buat ya, itu dikembangkan, kita cari teorinya. Oh ya, ini ada linknya. Ini instrumennya Science, My Attitude Towards Science, ya sikap terhadap sains. Itu berdasarkan teori yang dirujuk karena banyak ya. Ada yang membaginya menjadi 3, ada yang 4, ada yang 5 gitu. Nah, saya memilih untuk mengikuti satu rujukan yang bereputasi juga ya, yang sudah banyak sering dipakai juga. Itu dibagi menjadi 4. Ada sikapnya terhadap sains saat di sekolah, bagaimana ketertarikannya dia terhadap ilmuwan, misalnya bagaimana nilai sains terhadap di masyarakat dan bagaimana persepsinya terhadap ilmuwan ya. Nah, itu sudah ada instrumen. Jadi untuk instrumen questionnaire sendiri kita bisa mengembangkan sendiri ya. Bisa juga menggunakan apa yang sudah ada gitu ya. Nah, meskipun demikian jika berbeda bahasa itu bisa kita terjemahkan ya, bisa kita terjemahkan dan kita uji. Coba apakah translate dari yang kita buat itu sudah valid dan reliable, seperti mengembangkan instrumen tes. Jadi sama. Ya, kira itu saya janji sama Pak Sikri nggak lama ya. Jika ada ingin bertanya dipersilahkan, atau dari Pak Sikri dulu mungkin terakhir aja sesi tanya jawabnya. Baik. Mohon izin saya lanjut ya Pak Adi. Kayaknya harusnya Pak Adi terus sih semuanya ini. Nggak usah, Pak Sikri aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi dengan Bapak, saya sebetulnya ingin share saja karena saya 2 kali penelitian, ya 3 kali penelitian, semuanya kualitatif dan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi ya. Karena penelitiannya kualitatif. Nah, untuk pada saat yang instrumen yang ini atau untuk wawancara, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana pada saat membuat pedoman wawancara itu pertanyaan-pertanyaannya dibuat gitu ya. Nah, tentu saja ketika kita meneliti tentang apa saja sih sebetulnya yang bisa kita gali dari penelitian kualitatif gitu ya. Nah, tentu saja ini terkait dengan pengalaman-pengalaman personal narasumber, dalam hal ini misalkan guru ya, dan bagaimana tanggapannya mengenai suatu kasus gitu ya. Nah, bagaimana membuat pedoman wawancara tersebut ya. Nah, pedoman wawancara ini dibuat untuk menggali data-data yang sifatnya adalah kualitatif. Itu apa saja? Memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Jadi
kita ingin mengetahui, jadi datanya itu adalah sebetulnya bagaimana perspektif narasumber atau partisipan mengenai suatu hal. Nah, metodenya wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian instrumen wawancaranya itu alat penting untuk mengumpulkan data kualitatif dan harus disusun secara cermat. Apa saja? Nah, kenapa penting membuat instrumen wawancara atau pedoman wawancara yang baik ya? Kalau dia pedoman wawancaranya baik, maka kita akan bisa mendapatkan data yang valid dan mendalam. Kemudian berbeda dengan kuesioner yang tadi dinyatakan sudah ditentukan ya skala, terus dia tertentu saja jawabannya. Maka kalau di wawancara kita akan bisa mendapatkan jawaban lebih banyak dan kita bisa mendapatkan informasi secara terbuka dan lebih mendalam terhadap suatu hal. Nah, berhasil penelitian itu juga ditentukan dari instrumen yang baik. Apakah nanti bisa mencapai tujuan penelitian yang diharapkan? Ada beberapa langkah untuk menyusun pedoman wawancara, yaitu pertama, menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian. Yang kedua adalah memahami konteks dan subjek penelitian. Berarti kita akan memilih ya, membatasi juga partisipan itu demografinya seperti apa. Demografi itu adalah profil dari yang akan diwawancarai. Menyusun daftar topik utama, hal-hal yang nanti kita akan tuliskan dalam bentuk indikator. Kemudian membuat pertanyaan terbuka dari masing-masing topik itu untuk menggali lebih dalam masing-masing topik. Kemudian mengurutkan pertanyaannya secara logis dari umum ke khusus, dari pertanyaan mendasar ke pertanyaan yang lebih kompleks. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan netral. Kemudian sebelum kita melakukan uji coba wawancara itu, kita harus uji cobakan dulu ke ahli. Ya, jadi mereka menjawab pertanyaan itu, apakah ketika membaca atau mendengarkan pertanyaan itu kemudian menjawab sesuai apa yang diharapkan dari pertanyaan tersebut atau tidak, malah nanti dia menjelaskan yang lain. Nah, itu kadang-kadang perlu kita bertanya seperti ini terus oleh ketika diuji coba ternyata jawabannya yang lain, maka pertanyaannya harus dimodifikasi. Dan terakhir adalah menyiapkan panduan wawancara. Di akhir pada sesi saya nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya ya mulai dari research proposal, terus saya menyusun instrumen, melakukan wawancara dan mengisi instrumen tadi, kemudian melakukan pengkodingan dan akhirnya saya membuat artikel dan publish pada jurnal Sinta 3 gitu. Nah, menentukan tujuan pertanyaan penelitian pertama itu apa yang ingin dicapai dalam penelitian ya, misalnya nanti ada studi kasus di sini adalah bagaimana menyiapkan peserta didik yang unggul secara Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, ya, dan juga unggul secara nilai-nilai keislaman. Ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada pembelajaran STEAM. Nah, kemudian formulasi pertanyaan penelitian ini nanti muncul di rumusan masalah dan menjadi pertanyaan penelitian. Nah, contoh misalkan bagaimana pengalaman guru dalam menerapkan metode pembelajaran bla 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 gitu ya, tertentu yang memang nanti akan diteliti. Terus kedua adalah memahami konteks dan subjek penelitian, maka lakukan studi literatur, memahami teori dan penelitian sebelumnya ya. Pak Suryadi tadi menyebutkan bahwa kita bisa mengambil teori tertentu dan menjadikannya landasan dari penelitian kita. Kemudian profil partisipan ya, mengetahui latar belakang ya, di mana mereka mengajar, berapa lama, terus dia mengajar apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian konteks sosial budaya itu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi partisipan. Menyusun daftar topik utama, ya, identifikasi topik berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian,
Selanjutnya pengalaman topik dan contoh topik adalah implementasi program, tantangan, persepsi partisipan, dan lain-lain. Nanti akan diberikan contoh lebih akhir di bagian kedua. Membuat pertanyaan terbuka ya, jangan jawabannya itu ya tidak kalau di wawancara ya, maka menggunakan kalimat tanya how, why, and explain or describe ya. Jadi bagaimana, mengapa, dan ceritakan tentang ya. Jadi di sana nanti kita akan mendapatkan jawaban yang luas, terbuka, dan panjang gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi lebih mendetail. Sebagai contoh, bagaimana menggambarkan pengalaman Anda dalam bla 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 bla. Nanti diberikan contoh di studi kasus ya. Selanjutnya adalah mengurutkan pertanyaan secara logis ya, tadi dari umum ke khusus, kemudian alurnya yang nyaman ya, jangan zigzag gitu ya. Jadi ada pertanyaan itu temanya dari awal sampai akhir itu tidak loncat-loncat. Nah, contoh urutan itu kita berbicara tentang latar belakang, pengalaman utama, baru refleksi dan harapan. Menggunakan bahasa yang jelas ya, tidak menggunakan jargon ya, singkatan-singkatan yang ambigu dan lain-lain tidak pernah didengar oleh guru. Kemudian, nah ini yang penting, netralitas ya, hindari pertanyaan yang mengarahkan atau bias ya. Jadi yang mengarahkan atau bias itu apa? Misalkan guru misalkan bagaimana, apakah menurut Anda gitu, pengalaman bagaimana menurut Anda, apakah saya ulangi, bagaimana menurut Anda pembelajaran menggunakan ini, apakah bla bla bla, ada positif atau negatif yang diarahkan. Nah, itu tidak boleh, itu harus dalam bentuk yang netral ya. Nah, maksudnya gimana Pak? Nah, apa pendapat Anda tentang bla bla bla, tapi tidak apakah Anda setuju bahwa. Jadi kalau sudah apakah setuju atau tidak setuju itu sudah mengarahkan. Nah, itu harus terbuka. Terus, nah uji coba ini diberikan ke, misalkan saya dosen pendidikan fisika, saya berkolaborasi dengan dosen PIAUD, kami membuat pedoman wawancara, dan pedoman wawancara itu diberikan ke rekan kami di kampus yang lain untuk dibaca dan diisi. Nah, ketika itu, nah ada nih nanti ditemukan bahwa ternyata ini ada pertanyaan yang ambigu nih, saya udah menjawab di pertanyaan ini, kok diulang lagi pertanyaannya, dan seterusnya. Dan itu bisa kita perbaiki agar lebih jelas dan efektif. Dan selanjutnya adalah menyiapkan pandu wawancara, menyiapkan daftar pertanyaan utama dan sub pertanyaan. Nah, catatannya adalah ini nanti untuk ini kalau sudah profesional, sudah lebih berpengalaman, nanti pertanyaannya itu bisa berkembang di tempat. Jadi kalau misalkan ternyata partisipannya itu menjawabnya dengan singkat, maka kita akan menambahkan pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya yang bisa menggali lebih jauh. Nah, ini fleksibel itu dia menyiapkan alur sesuai dengan respon partisipan agar menggali lebih dalam. Kemudian memproses hasil wawancara yang pasti harus melakukannya dengan merekam ya. Jadi bukan hanya kertas kosong, tetapi merekamnya, rekaman suara bisa, rekaman video bisa, dan harus mendapatkan izin dari partisipan. Kemudian setelah kita punya rekamannya, kita lakukan transkripsi atau menulis ulang rekaman secara verbatim. Itu adalah kata per kata. Dan juga harus memperhatikan apa? Akurasi kata dan ekspresi dari para partisipan atau narasumber. Itu penting. Nah, itu nanti memberikan nuansa apakah dia itu senang, sedih, kemudian merasa terganggu dan lain-lain, itu dia bisa ditambahkan untuk nuansanya. Dan kemudian terakhirnya adalah setelah mentranskripsi, itu adalah memeriksa kualitas transkripsi. Nah, mengecek ulang dengan rekaman, kemudian memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Ini ada yang tidak ditulis, yaitu adalah kita kasihkan transkripsi tadi ke narasumber untuk mengecek apakah betul tidak ada yang salah dengan isi wawancara tadi.
Nah, kalau sudah kita mendapatkan kembali hasil transkripsi, kita lakukan anotasi, yaitu adalah menandai bagian penting dalam transkrip ya. Bagian-bagian yang penting kita tandai, kita highlight atau kita bold, dan kemudian ada catatan lapangan, yaitu adalah menuliskan ekspresi wajah, nada suara, apakah terkejut, apakah marah, apakah ya seperti apa itu ditambahkan untuk mendapatkan nuansa dari wawancara. Selanjutnya adalah analisis data wawancara. Itu kita lakukan membaca mendalam transkrip, kemudian nah ini dibaca semuanya, nanti setelah dibaca kita akan menemukan beberapa kalimat yang dari beberapa orang, beberapa kalimat yang ternyata memiliki makna yang sama atau mirip atau dikelompokkan dalam kategori yang sama. Nah, itu kita lakukan pertama adalah pengkodean terbuka. Itu adalah kita setiap kalimat yang muncul kita identifikasi konsep dan kategorinya. Kemudian pengkodean menghubungkan kategori dan pengkodean selektif itu memilih kategori inti. Setelah itu mengidentifikasi tema dan pola, mencari tema yang muncul berulang dan itu akhirnya menjadi tema utama. Nah, teknik analisis datanya bisa beberapa cara ya. Ada analisis tematik, nanti teman-teman bisa cek lebih mendalam teknik seperti apa. Analisis wacana, analisis naratif, ada analisis konten, dan ada analisis yang lainnya sampai 25 ya. Ada fenomenologi, ada autobiografi, ada etnobiografi dan lain-lain. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan temuan utama, nanti ada triangulasi menggunakan berbagai sumber atau metode untuk mengecek keabsahan hasil temuan. Member checking itu adalah kita misalkan analisis masing-masing 3 orang. Nanti kita akan cross-check hasil dari 3 orang itu masing-masing secara terpisah. Dan audit trail mendokumentasikan proses penelitian dan transparansi, menafsirkan dan melaporkan data. Ini menghubungkan temuan dengan teori konsep, pelaporan itu penyajian data secara sistematis. Nah, untuk pelaporan itu harus ada kutipan langsung ya, untuk ilustrasi itu ada mengkutip kalimat dari narasumber. Dan diskusi membahas implikasi temuan. Nah, ini nanti untuk etika dalam penelitian kualitatif itu harus melindungi identitas partisipan, tidak boleh menama langsung, tidak boleh menuliskan nama sekolah, tidak boleh misalkan menjurus ke identitas seseorang. Terus ada nanti sebetulnya harus ada lembar konsen ya, persetujuan penelitian, dan ada refleksi peneliti untuk mengetahui bahwa ada bias dari personal kita juga. Nah, perangkat lunaknya ada N5O, Atlas, Maxda, dan seterusnya. Ini untuk membantu penelitian. Tapi kalau saya sendiri pakainya apa? Google Sheet. Google Sheet, tapi itu juga sama. Tergantung kita, kalau awal-awal Google Sheet aja. Gratis. Nah, contoh ini yang saya lakukan penelitian saya itu adalah program STEAM di TK Islam RA, upaya tumbuh kembang ilmuwan yang ulama dan ulama yang ilmuwan. Ini rumusan masalahnya bagaimana program STEAM diimplementasikan di TK, bagaimana pembelajaran di TK Islam mempersiapkan anak usia dini untuk menjadi ulama yang ilmuwan dan ilmuwan yang ulama. Nah, ini ada 2 pertanyaan, maka nanti ada 2 topik yang dibahas. Ya, nah konteksnya adalah integrasi STEAM di pendidikan Islam anak usia dini. Subjeknya adalah guru dan kepala sekolah di TK Islam menerapkan STEAM. Latar belakangnya pentingnya pendidikan dini pada saat membentuk karakter. Nah, ada 2 subtopik, yaitu adalah ada 2 topik, yaitu implementasi program STEAM di TK, dan yang kedua adalah pembentukan siswa sebagai ulama dan ilmuwan. Nah, subtopiknya apa saja yang dibahas itu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran pada program STEAM. Nah, sedangkan untuk pembentukannya itu apa, pengembangan nilai keislaman apa saja, dan strategi pembelajaran integratif apa saja. Nah, ini pada yang membuat pertanyaan terbuka ya. Misal, perencanaan kegiatan pembelajaran. Bagaimana langkah menyiapkan perencanaan pembelajaran? Yang kedua adalah apa sumber rujukan yang menjadi pedoman penyusun perencanaan pembelajaran. Untuk pelaksanaan, dapatkah Anda menceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran berbasis STEAM? Bagaimana penggunaan media pembelajaran dan evaluasi? Bagaimana Anda mengevaluasi pembelajaran? Apa saja yang dinilai dalam proses evaluasi tersebut? Jadi, apa yang dinyatakan dalam pertanyaan ini tidak ada yang jawabannya hanya ya atau tidak, atau hanya 1 kata atau 2 kata.
tapi pasti dia akan menjelaskan secara detail isi ya. Kemudian ada pertanyaan umum, sejak kapan STEAM diterapkan, mengapa STEAM diimplementasikan. Nah, pertanyaan tentang perencanaan yang tadi. Terus ya hindari bahasa yang menjurus ke satu arah, tidak netral. Sebagai contoh ya, apakah Anda setuju bahwa metode Anda adalah yang terbaik? Itu adalah sudah menjuruskan. Nah, kalau netral itu apa? Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran STEAM? Nah, melakukan uji coba instrumen. Nah, ini dicoba revisi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kami mengirimkan soal pertanyaan ini kepada dosen di kampus lain dan mereka mengisi dan kemudian melakukan revisi. Nah, menyiapkan panduan wawancara, struktur panduannya adalah ada pembukaan, pertanyaan utama, dan penutup. Kami lakukan rekaman, kami lakukan transkripsi, dan kami mengecek kualitas transkrip rekaman. Dan anotasi itu menundui partisipan menunjukkan antusiasme dan seterusnya. Ada catatan lapangan dan sebagainya. Nah, kemudian ada pengodaan terbuka, integrasi nilai Islam, pelatihan guru, dan pengodaan aksial ya, implementasi STEAM, pembentukan karakter, pengodaan selektif, STEAM sebagai sarana pembentukan ulama ilmuwan, nanti itu menghubungkan yang jelas. Mengidentifikasi tema, pola yang muncul, triangulasi, ya kami membandingkan hasil wawancara apa yang disebutkan di wawancara tadi apakah benar dilakukan di dalam kelas, maka kami lakukan observasi dan mengkonfirmasi ya. Terus member checking ini mengecek dengan temuan dengan partisipan, kemudian adalah dokumentasi. Menafsirkan dan melaporkan data, ini jadi. Kemudian etika penelitian tentu saja. Perangkat lunaknya kami tidak pakai N5O, tapi pakai yang gratisan, Google Sheet. Dan selesai. Nah, saya ingin menunjukkan dokumen ya, per dokumen. Nah, ini adalah draft proposal penelitian saya mengenai program STEAM. Waktu itu didanai 40 juta ya. Ya, nah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, teman-teman kan nanti akan membuat ada yang sudah ya, ada yang sudah selesai dengan Sempro. Nah, ini proposalnya, kemudian ini instrumennya ya, instrumennya. Kemudian dari instrumen tadi ada rekaman di sini. Ada rekaman wawancara ya, ada rekaman wawancara. Kemudian ada yang masih di luar tuh dan seterusnya. Nah, kemudian kami lakukan coding ya. Lakukan coding. Nah, coding hasil wawancara itu bagaimana? Oh, ini sudah dipisahkan, maaf. Nah, ini semua hasil wawancara itu kami masukkan ya. Terus yang observasi juga kami masukkan, dokumentasi juga kami masukkan ya. Setelah itu kami pilih salah satu saja, itu adalah bagaimana kegiatan pembelajaran STEAM, itu yang saya. Bagaimana mengajarkan konsep agama dalam pembelajaran STEAM. Nah, ini masing-masing gurunya, terus upayanya ngapain aja. Nah, terus di-coding oleh kami, dikategorikan, dan akhirnya dituliskan dalam artikel jurnal. Ya, baik. Seperti itu. Ya, saya buka pertanyaan. Silakan Pak Adi mungkin ya. Ya Pak, bagus sekali Pak. Silakan sudah ini ya sudah disampaikan di chat. Silakan disiapkan pertanyaannya dan bertanya boleh langsung atau di kolom chat. Ya ditunggu harus nanya ya. Bapak, saya mau izin tanya. Ya silakan. Untuk yang wawancara, yang bagian coding itu kan wawancara kan per kalimat. Nah, kita ngambil codingnya itu tuh gimana, apa yang harus kita ambil,
Terus kalau buat codingnya itu tuh kita bisa ambil beberapa gitu Pak. Maksudnya apakah cukup satu yang kita highlight atau bisa beberapa gitu Pak? Hmm, sejenak. Ini yang saya belum belum lakukan malah. Justru yang nah, oke. Dari penelitian tadi sebetulnya itu kan ada berbagai jenis. Jadi sejak kapan bla bla bla. Ini ada kita dari satu kegiatan penelitian itu kita bisa pecah menjadi beberapa artikel gitu ya. Dan satu artikel yang sudah terbit. Nah, nah ini sebagai contoh misalkan. Eh, Kan kami wawancara pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TK Islam sama RAF. Nah, kemudian apa yang kami lakukan adalah ini coding yang besarnya dulu ya. Nah, coding yang besarnya dulu. Nah, ini coding 1. Bagaimana itu yang bagian nah, Bapak menceritakan kegiatan pembelajaran berbasis sistem, media pembelajaran, ntar dulu. Apa sih ini? Bagaimana mengajarkan konsep agama dalam pembelajaran STEAM? Berarti ini pertanyaan 18. 18. Nah, ini. Nah, ini 18 itu kan nanti eh ini transkripsi per seluruhnya ya. Ada yang dia lengkap, ada jawabannya tidak terlalu panjang gitu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang lain yang kemudian mengungkapkan jawaban untuk pertanyaan yang nomor 18. Kami kumpulkan di satu sel. Nah, terus itu tuh ngapain kita nanti eh, apakah per kalimat gitu. Nah, kami tandai di sini nih. Ini pada jam ke 1 menit ke 15 detik ke 38. Ini jawabannya. Ya, nah ini untuk sainsnya, ini untuk teknologinya, ini untuk engineering, ini untuk artnya, ini untuk matematiknya. Kemudian, nah upayanya itu adalah kita detilkan. Nah, codingnya ini ada untuk seluruhnya, ada yang untuk seluruhnya. Itu jadi masuk semua dengan cara mengeksplorasi pembelajaran sains, tema dan seterusnya, menggunakan perangkat teknologi dan seterusnya. Nah, ini codingnya kami masukkan eksplorasi sains. Ini satu kalimat ini, eksplorasi sains. Kategorinya menggunakan tema keislaman dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada materi keislaman dikenalkan melalui pembiasaan setiap pagi ada kegiatan tasmi. Ya, eh sorry, sorry. Nah ini untuk sains ini codingnya. Nah terus yang teknologi menggunakan perangkat teknologi yang ini. Jadi per kalimat itu nanti kita codingkan berbeda-beda. Dan yang engineering itu ada di sini, menugaskan prakarya engineeringnya dengan cara mengenalkan ciptaan Allah melalui hasil karya anak, hasil kegiatan engineering. Nah, ini ada menugaskan prakarya engineering. Kemudian artnya apa? Dengan cara kelihatan nggak? Kecilan. Kelihatan Pak. Terlihat, Pak. Nah, jadi nanti per kalimat itu kita codingkan seperti itu, ya. Terus, nah yang matematika dengan cara mengenalkan konsep matematika melalui materi keislaman. Kami codingkan dengan pembelajaran matematika tematik Islam. Nah, kemudian sedangkan untuk kategorinya kami kemudian kumpulkan ada yang menggunakan tema keislaman dalam pembelajaran dan mengenalkan tauhid dengan pembelajaran STEAM. Nah, ini kategori. Nah, terus untuk yang kedua juga sama kita pisahkan Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics dan coding untuk masing-masing kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian Science ya. Untuk orang ketiga, nah ada yang kosong tidak ada engineering ya. Kami tandai. Kemudian ada yang tidak ada engineering dan math-nya kami tandai. Terus ada yang misalkan engineering-nya tidak ada muncul kami tandai. Dan seterusnya, artinya per kalimat ya, nanti per kalimat. Nah, setelah itu kami buat tabel seperti ini. Ya, setelah codingnya dimunculkan semua nanti dikumpulkan pada kategori yang sama ya. Nah, kategori yang sama itu apa? Kegiatan seni tematik Islam,
kegiatan pembelajaran tematik Islam, pembelajaran sains tematik Islam. Oh, berarti kegiatan tematik Islam. Nah, kemudian yang mengenalkan konsep ketuhanan dan lain-lain, ketuhanan pada materi teknologi, materi sains, materi seni, trip sains dan lain-lain, berarti masukkan ke kategori mengenalkan konsep ketuhanan, ya. Kemudian ada lagi yang dalam coding yang sama menggunakan perangkat teknologi, oh berarti menggunakan perangkat teknologi. Terus ini eksplorasi matematika, eksplorasi sains kami masukkan ke dalam eksplorasi STEAM yang lebih umum. Ada menugaskan prakarya, masukkan ke menugaskan prakarya, dan terakhir adalah menghubungkan sains dengan Quran dan hadis. Nah, ini kami hitung jumlahnya masing-masing coding tadi, dan ini kita jelaskan dalam kategori yang lebih luas, dan ini kita punya subtemanya dan kita punya tema utama. Jadi nanti subtema itu ada yang ternyata digabungkan menjadi satu, gitu ya. Nah, akhirnya kita selesai nih, hanya menjawab satu pertanyaan itu bisa menjadi 4 tema. Nah, dari 4 tema itu dituliskan secara detail di draft apa ya? Lupa kami. Draft papernya kami dummy bukti artikel. Kazanah apa tuh pula ya, lupa saya. Februari, April. Oh, ini karena kerjaan bersama ya. Nah, jadi nanti dituliskan di hasil itu result and discussion ada 4 tema ya, ada 4 tema yang dibahas: tematik, tarbiyah, imaniyah dan islamiyah, media teknologi dan merujuk Al-Quran dan hadis. Nah, masing-masing tema tadi dijelaskan dengan kutipan-kutipan, ya, kutipan data tadi seperti itu. Semoga tidak menjawab. Baik, terima kasih, Pak. Sama. Bebas ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, mau tentang tes atau yang non tes atau di luar materi tadi masih terkait instrumen, silakan. Silakan Indira. Bapak, saya mau izin tanya. Ya, silakan. Eh, saya menanya, apakah instrumen non-tes itu diperlukan dalam memvalidasi instrumen tesnya, Pak? Ataukah instrumen tes itu tidak perlu divalidasi oleh instrumen non-tes? Oke. Eh, ada yang mau nanya dulu sebelum dijawab? Apa? Ada yang masih mau bertanya? Ya, langsung aja ya. Nanti mungkin Pak Zikri bisa ditambahkan, Pak ya. Eh, baik, untuk validasi instrumennya, ya benar sekali ya. Biasanya itu kita menggunakan instrumen yang sifatnya Likert ya, persetujuan, khususnya untuk validasi ahlinya. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan dalam menilai apakah instrumennya sudah valid secara konstruk ya, atau secara materi berdasarkan pandangan ahli. Nah, itu memang menggunakan instrumen non-tes ya. Ya, selama ini seperti itu dan memang harusnya seperti itu. Jadi instrumen non-tesnya digunakan untuk memvalidasi. Nah, di sini jadi catatan bahwa berarti instrumen non-tesnya tadi ya digunakan untuk tujuannya adalah sebagai alat ukur untuk memvalidasi instrumen tes. Jadi tetap harus ada. Nah, berarti ya apakah harus divalidasi juga instrumen non-tesnya? Ya bisa divalidasi oleh ahli, oleh pembimbingnya. Jadi jangan menggunakan lembar validasi yang sama semua misalnya.
Nah, kan itu sangat tergantung dari tujuannya. Apakah yang misalnya nih yang ingin divalidasi instrumen berkualitas. Terus yang temen yang lain instrumennya tentang KPS misalnya. Nah, ternyata lembar observasi yang digunakan sama. Bisa saja itu tidak sesuai gitu. Jadi instrumen dalam tesnya juga harus ditanyakan ke pembimbingnya nanti saat membuat instrumen validasi. Gitu. Kira. Apakah itu yang ditanyakan? Iya, Bapak, betul. Terima kasih, Pak. Guys, berikutnya kan biasanya ada nih yang diminta untuk melakukan studi pendahuluan awal. Nah, mungkin harusnya ada yang bertanya tuh, ini gimana cara membuat instrumen kuesionernya jika ingin melakukan studi pendahuluan dengan kuesioner atau melakukannya dengan wawancara seperti apa. Tinggal ada yang bertanya. Udah ditanya, gimana caranya? Kan ada mata kuliah lain juga kan studi pendahuluan. Atau Pak Zikri mungkin ada yang mau ditambahkan tentang kasus yang Pak, tadi. saya kebanyakan, Pak. Pak, oke. Yang pasti nanti pada saat sidang ya, nanti kalau ada di latar belakangnya ada hasil wawancara atau studi pendahuluan, nanti saya akan tanya ada nggak rekamannya, ada nggak transkripnya, bagaimana cara menganalisisnya dan lain-lain. Ya. Bapak, maaf izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti kalau mau, walaupun kita nggak ngembangin instrumen untuk ya mengembangkan instrumen wawancara gitu, nggak ngembangin itu, tetap harus ada yang tadi Pak Jikri buat yang coding itu ya Pak ya. Itu kalau nanti kalau penelitian pendahuluan sebetulnya tidak usah sedetil itu ya, karena tapi kalaupun mau ya sebetulnya penelitian pendahuluan teman-teman itu sebetulnya penelitian juga gitu ya Pak Adi ya. Ya, betul. Ya, Asal kalau dia dia menjawab ya permasalahan. dan kalau apa namanya kalau semua apa namanya kondisinya terpenuhi dan eh, melakukan penelitiannya dengan baik sebetulnya itu bisa jadi artikel tersendiri gitu ya Pak ya. Ya, betul. Tapi mungkin ya saran saya ya, em, itu berat kalau yang seperti yang dilakukan Pak Zikri tadi, karena itu butuh pemahaman yang luas, apalagi jika baru mencoba. Eh, untuk yang wawancara awal, saran saya gunakan a priori coding saja. Jadi si codingnya itu sudah ada. Caranya gimana? Cari aja contoh, misalnya tentang permasalahan apa, tentang penggunaan media misalnya. Cari aja yang muncul coding itu yang sudah ada temanya, kamu cari dari wawancara yang kamu pakai. Saya kira untuk belajar, menurut saya itu bisa dimulai dari sana. Jika sudah terbiasa nanti bisa melakukan seperti yang dilakukan Pak Zikri tadi, berangkat dari datanya. Gitu. Misalnya kan tadi Pak Zikri sudah ada tema-temanya tuh yang sudah diambil. Nah, itu dipakai sama kalian temanya, dicari lewat sumber data kalian. Mungkin nanti ada yang tidak tercover di tema yang diungkapkan oleh Pak Zikri gitu. Itu jadi temuan kalian untuk proses belajar. Gimana menurut Pak Zikri? Jadi nggak usah berarti ya tidak usah melakukan apa yang saya lakukan. Jadi teman-teman pakai yang coding yang udah ada gitu. Misalkan permasalahan pembelajaran fisika itu kan udah ada ya yang mungkin sudah melakukan itu. Nah, teman-teman wawancara lakukan Ya, wawancara, tetapi nanti pengkodingannya atau mengkategorikan ya mengumpulkan kategorinya dan memasukkannya ke tema itu yang sudah tema yang sudah ada pada umumnya gitu. Dari penelitian sebelumnya boleh. betul. Baik Bapak, terima kasih Pak.
Oh, suara saya terdengar tidak? Angin-anginan, Pak. Kayaknya, oke. Suaranya Iya angin-angin. betul. Ini dia wifi di kampus agak ini ya. Tethering aja, Pak. Oke, masih ada yang mau bertanya? Iya, iya. Silakan. Jadi, kalau tidak setelah ini silahkan mulai disiapkan, terutama yang bagi PLP bisa dimanfaatkan juga, atau yang ngambil mata kuliah studi pendahuluan, mulai merancang lembar observasinya, lembar wawancara, dan kuesioner untuk studi pendahuluan. Nanti tinggal dikonsultasikan ke dosen ini pengampu instrumen penelitian, gitu ya. Terus berikutnya, karena sudah dibagi juga masing-masing variabel dan dosen pembimbingnya, sebaiknya sudah mulai melakukan bimbingan ya dan mengisi lembar pemantauan bimbingan. Trik. Padi, halo. Ini gimana, teman-teman? Ada lagi nggak yang ditanyakan? Oke, saya baru ganti trik, Pak. Oke. Oh, oke. Sudah. Rabina, Ledia, Anissa, Isya, Alimatul Zahra, Siti Halimah, Kayaknya Haryani, sudah nggak sabar mau mengerjakan kayaknya. udah nggak pada nggak sabar ya. Hafsah, ya, Afia, ya, Maya Sinta, Indira, Ibrahim Farisi, Dina Irfania, dan lain-lain. Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan ini. Gimana Pak Zikri? Ya. Cukup ya? Bapak, saya boleh izin bertanya nggak, Pak? Silakan, Nadia. Iya, Pak. Tadi kan Pak di analisis data wawancara yang di Pak Zikri itu ada tentang pengodaan data. Nah, pengodaan data itu kan tadi ada pengodaan terbuka, pengodaan aksial, sama pengodaan selektif. Nah, itu eh, setelah kita wawancara itu bagaimana ya Pak? Dari apa harus tiga-tiganya itu yang pengodaan terbuka, aksial dan selektif itu Pak. Terima kasih. Saya belum kurang paham Pak. Hmm. Terima kasih Pak. Nah, Pak Suradi mau jawab? Pak Zikri aja. Oke. Kalau saya, Nanti saya tambahkan Pak kalau saya waktu pengkodean itu pengkodean terbuka, artinya saya tidak menggunakan teori yang ada, tetapi memang mengumpulkan, bukan mengumpulkan ya, saya melihat ya tadi dari wawasan saya dan wawasan dari peneliti yang lain dan dari ada supervisor kami juga kan saya dosen ya, tapi ada juga yang membantu saya untuk mengecek bahwa apa yang kami lakukan itu benar atau benar valid atau enggak gitu. Nah, jadi saya mengkode secara terbuka, rekan peneliti saya yang lain melakukan kode terbuka. Nah, kemudian kami bandingkan hasil pengkodean kami dan setelah itu
kami apa namanya konsultasikan dengan peneliti yang lebih senior ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bagaimana? Apakah eh, apa mengkode dan terbuka? Nah, nggak usah ya karena teman-teman juga belum paham itu apa bagaimana cara mengkode ya. Nah, ya mengenali suatu term dengan mengelompokkannya pada tema tertentu, pada kelompok tertentu gitu ya. Eh, jadi apa pengkodeannya? Nah, berarti nanti pengkodean yang sudah ada saja. Jadi kita menggunakan kode yang sudah ada. Tadi ada aksial dan ada eh, lain-lain lah gitu ya ada. Nah, pengkodeannya bagaimana? Pengkodeannya adalah tidak usah mengkode, teman-teman tinggal kelompokkan pada yang teori yang sudah ada. Pak Suryadi gimana Pak Suryadi? Silakan menambahkan. Ya, betul. Tadi sudah setuju sama Pak Zikri ya, untuk level awal, apalagi nanti data yang ini diolah kan sebagian besar mungkin saya lihat kalau dari database yang ditulis ya, itu kan mungkin akan menggunakannya tidak sebagai data utama ya, tapi lebih di studi pendahuluannya. Nah, di studi pendahuluannya sendiri nanti jika data yang dikumpulkan dalam bentuk data hasil wawancara, nah yang perlu jadi penekanan lebih ke proses tadi latihan dalam melakukan wawancara seperti yang disampaikan oleh Pak Sikri tadi, buat pertanyaan ya, pertanyaan yang sifatnya terbuka, fokusnya ke situ dulu ya. Adapun yang pengodaannya belajarnya pelan-pelan, kecuali kecuali di sini ada yang ingin penelitiannya kualitatif. Nah, harus ngikutin seperti yang dicontohkan Pak Zikri. Nah, jika memang itu datanya data wawancara, lebih baik menggunakan teknik a priori coding saja. Jadi sudah ada codingnya yang selama ini dilakukan oleh orang lain, diambil, dicocokkan dengan data yang jadi datanya autentik dari data kamu, cuman tema-temanya itu dari orang lain. Begitu saja. Jadi secara pragmatis itulah yang paling mantap gitu ya. Kalau misalkan Bapak, Bapak, saya izin bertanya lagi, Pak. Tadi kan kata Bapak kalau misalkan untuk kita itu ngelihat codingnya itu dari yang punya orang ya, Pak. bisa Nah, untuk ngelihat kita tahu melihat codingan dari punya orang itu bagaimana ya, Pak? apa harus ini? Iya, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, contohnya apa? Yang ingin Ledia eksplorasi dulu, contoh, biar ada bayangan. Mau mengeksplorasi apa? Dia tahu apa yang bisa dijawab dengan menggunakan wawancara. Coba mikir dulu. Yang lain juga boleh bantuin. Kalau misalkan tentang literasi sains, Pak, Apanya? Lebih spesifik. Dari tiga tujuan ini, mana yang dalam pembelajaran apa-apa contoh ya. Yang ingin dieksplorasi, yang ingin diinvestigasi, mau menggunakan instrumen wawancara. Bagaimana? Dia literasi saya Pak, siapa? maksudnya gimana, Pak? Saya kurang paham. Gini ya, maksudnya pertanyaan atau ini aja lah, tujuannya. Tujuan mau wawancaranya itu apa? Kamu mau wawancara, tujuannya untuk apa? Untuk mengungkap apa? Kan tadi udah dikasih contoh sama Pak Fikri. Hmm. Contohnya seperti ini, Pak. Apanya? Sepertinya bisa nggak, Pak? Misalkan saya tuh pengen tahu di sekolah itu dia
guru sudah itu belum Pak? Kayak menerapkan soal-soal tentang literasi sains. Bisa seperti itu Pak? Apa salah sih? Gimana? Oke, jadi eksplorasi ya. eh eksplorasi eh eh, pe- Gitu Pak Sikri. Jadi memang PR-nya adalah itu dulu. Masalahnya apa, tujuannya apa dengan instrumennya ternyata masih belum sampai ke sana. ya, misalnya eksplorasi persepsi guru IPA mengenai pembelajaran berbasis literasi sains ya. Apa sih? Atau apa? Ini aja yang pengembangan. Kan biasanya tuh yang pengembangan ada ini ya, need analysisnya, terus pakai Nah, itu wawancara need ke guru. analisis, ya, need analisis. Jadi kan, eh, nah yang mengikuti apa pengembangan software pendidikan itu kan nanti ada analisis kebutuhan ya, needs analisis. Nah, itu kan nanti melakukan wawancara ya pada guru. Kan kemarin sudah Ini tuh ada Farah, yang teorinya. Zianti. Nah, itu R&D Pak penelitiannya. Yuk, mana nyahut? Farah, Zianti. Farah dulu deh, Farah. Ah, ini sama Fikri. Farah ada? Coba kan itu pengembangan. Nanti misalnya pengen data ke wawancara pasti Fikri ya. Nah, coba apa yang ingin dicari gitu. Farah ada? Farah? Farah virus. Ah, langsung menghilang. Ini ada nih orangnya. Atau boleh yang lain kalau ada. Dari Farah nih nggak ada orangnya. Saya kick ya, Farah ya. Kick. Kick aja, kick. Aduh, Kalau ngejawab kick aja. saya bukan admin Pak. Oh, saya Bukan jadikan host Pak, admin. bukan host. Saya jadikan host. Ah, Saya jadikan host. ah, dipanggil nggak nyaut, Ya. di kick aja ya. Kalau dipanggil nggak nyaut, kick aja. Anggap nggak hadir. Farah virus. Remove. Remove aja. Ah, Kalau nggak nyaut, remove aja, Pak. oke. Yuk, siapa lagi nih? Saya mau nyari yang pengembangan nih. Kan di sini ada yang udah bisa pengembangan dulu nih. Jangan langsung diganti. Nanti digantinya. Sianti. Sianti ada? Iya, Sianti. Nah, ada. Nah, tuh. Kan mau pengembangan. Ya kan? Tadi kira-kira apa yang akan dieksplorasi lebih awal dengan menggunakan instrumen non-tes. Terusnya wawancara seperti apa? Ya, tentunya ada bayangan. Ayo Sianti, bukan cuma nyahut iya ya. Kalau Saya masih belum ada bayangan ya, Pak. Hmm, Kan judul dirimu apa awal? Coba judulnya apa? Zianti judulnya apa? Rencana. Halo, Zianti. Iya, Pak. Rencana judulnya apa? Aku judulnya itu pengembangan e-modul pembelajaran fisika berbasis etnosains untuk meningkatkan literasi sains pada materi fluida dinamis. Ya, berarti kan ada hal yang kenapa Zianti milih e-modul, kenapa Zianti milih etnoscience, kenapa Zianti milih modul bab apa tadi? Fluida ya.
Iya, Pak, fluida Nah, dinamis. itu kan ada alasan kan, kenapa milih itu semua kan. Alasannya salah satunya adalah kemungkinan ada hal-hal yang memang terjadi masalah terkait hal tersebut. Berarti terkait media, terkait bab pembelajarannya, atau terkait dengan hal-hal yang bersifat eh, contoh-contoh lokal gitu kan. Nah, kira-kira pertanyaannya bagaimana tuh nanti ingin ditanyakan kepada guru untuk menggali eh, ya masalah media, masalah contoh-contoh yang lokal, dan em, kenapa tadi fluida gitu. Itu gimana tuh cara bertanyanya? Bagaimana bentuk pertanyaannya? Zianti, gimana? Dikik ya. Respon dong, respon. Sesuatu yang sifatnya itu nanti direspon. Direspon, direspon. Kabur lagi. Ini kemana ini Zianti? Ini sengaja mau dikik aja. Hmm? Zianti. Ya, Tias. Gimana Zianti? Hmm? Ya udah. Saya satu orang yang bisa. Gak ada yang salah ya. Tadi hari ini kita belajar tentang tes ya. Nggak ada yang salah. Berpendapat aja. Iya, maksudnya pertanyaan namanya juga pertanyaan, silakan buat pertanyaan gitu. Itu takut salah kayaknya mah. Kan disuruh buat pertanyaan, pertanyaan itu tidak ada yang salah pertanyaan mah. Rizky Yulianto coba. Yanti tadi udah keluar tuh. Bisa ngacak aja ya. Rizky Yulianto. Nggak juga nih. Ibrahim. Ada orangnya? Mungkin catat hadir yang ini ya. Ada Pak. Nah, ada Ibrahim. Hampir saya remove. Nah, gimana Ibrahim? Contoh yang tadi yang dipertanyakan Pak Zikri. Ayo direspon. Silakan. Ayo Ibrahim. Kalau dari judul saya kan kemarin saya buatnya tuh kayak pengaruh model PJBL. Pengaruh model PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis.
Iya. Terus Bapak, Sep. ya tadi ya. Bapak, berarti ini itu kan yang Bapak tanyakan itu pertanyaan apa yang akan saya tanyakan kepada gurunya kan, Pak? Maksudnya apa yang akan saya tanyakan dalam wawancaranya gitu ya, Pak ya? Ya, tapi sebelumnya ini pertanyaan apa? Pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitiannya apa yang akan dieksplorasi ya. Kan itu dulu. Itu dulu baru disusun pertanyaan wawancara. Apa yang kamu mau eksplorasi sehingga itu butuh pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara. Itu tadi. Misalkan ini Pak, maaf, saya kan ingin mengetahui kayak di sekolah itu kan kalau literasi Islam itu kan itu ya soal-soalnya itu harus mengenai tentang kehidupan nyata. Nah, mungkin saya bisa bertanya kepada gurunya gitu ya Pak mengenai apakah guru itu dalam soal misalkan contohnya pelajaran fisika gitu sudah apakah cuma tentang perhitungan saja ataukah sudah membahas mengenai soal-soal dalam kehidupan nyata gitu. Apa begitu Pak? Apa salah saya Pak? Enggak Pak Zikri mungkin Kalau, respon. kalau jawabannya sudah atau belum kan ya atau tidak aja. Iya, tadi udah dijelasin. Iya. Tapi kalau pertanyaannya mungkin udah bisa langsung ya, Pak Zikri ya. Maksudnya yang ingin dieksplorasi Ya, tentang bagaimana penggunaan assessment ya. ya, Ingin mengeksplorasi bagaimana guru-guru di sekolah itu menggunakan assessment ya, dalam pembelajaran fisika ya. ya. Saya Berarti bantu tuh ya, mempertajam. berarti kan Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan asesmen pada pembelajaran di kelas itu. ya itu Ya, ya. Jangan langsung direct, Iya Bapak. langsung. jangan Kamu nanya. jadi mengarahkan. Kalau mengarahkan sudah belum ini. Nah, nanti kan berarti jawabannya adalah ya atau tidak. Kan kalau kalau mau berarti kan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan asesmen di dalam kelas. Nanti mereka akan menceritakan panjang lebar. Nah, dia menyimpulkan, udah apa belum yang di Lydia ingin dapatkan informasinya. Paham ya? Baik Bapak, paham. Insya Allah. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain kira-kira yang bisa kasih contoh satu lagi. Tadi udah tuh mau mengeksplorasi bagaimana ya guru itu menggunakan instrumen evaluasi di kelas fisika. Coba yang lain kasih contoh satu lagi baru kita cukupkan. Menit 15-10 ya. Bapak, Bunga mau boleh nggak Pak? Coba. Silakan Bunga. Kan di Bunga itu studi komparasi antara dua program kurikulum. Berarti semisalnya ingin mencari tahu perbedaannya, biar gak langsung directly langsung ke apa. Berarti pertanyaan Bunga bakalan kayak gini bukan untuk wawancaranya. Misalnya bagaimana proses pembelajarannya saat pembelajaran fisika seperti itu ya Pak. Enggak langsung menanyakan apakah menggunakan saat pembelajaran menggunakan atau
sama dengan S4 yang sudah dibuat seperti itu ya Pak? Atau bagaimana Pak? Jadi mau mengetahui proses pembelajaran fisikanya. Nggak ngerti. Tujuan apa? Pertanyaan penelitiannya dulu apa? Ada perbedaan dalam miskonsepsi antara di kedua kurikulum itu. Jadi sebenarnya di penelitian Bunga ini mau mengembangkan instrumen yang miskonsepsi itu, Pak. Jadi yang dari LCPA itu dijadikan main question, tapi nanti dikemas dengan bentuk tes diagnostik untuk mengetahui miskonsepsinya siswa di materi gelombang dan juga uh, ya gelombang di fenomena cahaya. Seperti itu, Pak. Nah, tapi untuk kan ini tadi ada instrumen non-tes. Jadi di non-tesnya itu wawancara kepada gurunya terkait bagaimana proses pembelajaran di kelasnya seperti itu. Seperti itu, Kak. Untuk mendukung data dari nantinya kan dapat hasil data siswa ini bentuk miskonsepsi siswa seperti apa. Jadi nanti kan ada di tahapan beberapa pertanyaan siswa ini mendapatkan pemahaman tersebut berdasarkan penjelasan guru atau dari media atau dari teman gitu. Nah, berarti untuk yang non-tesnya, wawancaranya itu ranahnya pertanyaannya seperti apa, Pak? Justru kan Bunga Bunga ingin mengetahui, justru mungkin ini jatuhnya Pak Adi, saya nggak paham ya, untuk menggali ya atau mengukur miskonsepsi awal siswa. eh, itu kan sudah ada instrumennya ya, dan maksudnya kalau dari wawancara emang bisa menggali gitu. Nah itu saya Pak Adi bantu. yang diharapkan dimiliki ya, siswa. Di saya sih tadi putus Pak Sukri ya, tapi yang saya tangkap ya harusnya nggak bisa pakai wawancara itu Bunga ya. Nah itu udah ada instrumennya, jadi nggak cocok dengan instrumen. Baik, Pak. Jadi bisa ya, Kak? Oke. Pakai instrumen tes aja. Isu-isu sains yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Sebaliknya, isu-isu yang ada di masyarakat yang sebenarnya. Oke, baik Pak Zikri, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan setelah ini berkonsultasi dan menyampaikan ya PR-nya kan kajian teorinya tuh ke dosennya masing-masing. Ya, sudah dibagi ke pertemuan berikutnya mungkin tidak ada lagi pertemuan Zoom seperti ini, tapi langsung ke pembimbing sendiri. Entah itu masing-masingnya maksudnya via Zoom atau mau langsung, itu diserahkan ke dosen pengawas masing-masing. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin terkait agenda dan ini kelanjutannya ke depan. Jika masih ada yang kurang jelas sebenarnya bisa ditanyakan lewat grup ya. Di situ ada 4 dosennya yang ada di grup, jadi bisa langsung direspon nanti di sana jika ada yang kurang jelas. Kira cukup Pak dari saya, Pak Zikri. Silakan Pak Zikri. Tadi yang buka YouTube Pak. Ya Pak, saya yang tutup. Iya Pak. Ya oke deh. Pak Adi yang buka, saya yang tutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ya Allahumma Allahumma fikal akmatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya.